dia kalau berdiri itu kan harus Ya. ini kan tegak gitu Harus tuh, tegap ya. tegap terus ya udah posisinya sama gitu tuh. Terus gue ngeliatnya apa nggak capek gitu tuh. Terus lu gimana tuh? Bener-bener kayak gue kedatang kesini juga kayak wah gue pakai ini santai ya pakai kaos karena gue terlepas dari Kang Kota Cilegon gitu kan kayak yaudah santai-santai. Itu ada pakemnya sendiri sih itu. Posisi jajarannya Nong di depan, Kang di belakang. Oh, gue baru tahu ini. Itu fun fact-nya kayak kalau misalkan Nong itu kan pakai high heels tinggi atau Faktor digitalisasi itu berpengaruh. digitalisasi banget. Digitalisasi sangat berpengaruh juga. Hari ini kita kedatangan duta. Selamat datang Evan, udah jauh-jauh Selamat dari. datang. Aku selamat datang sih ya. Jadi kayak tuan rumah ini. Udah karena terbiasa Iya, ini iya, kan, iya. terbiasa langsung ngomong ke depan masyarakat ya lu ya. Betul. Lu yang bikin lu kepikiran pengen gabung duta tuh apa sih, Van sebenarnya? Kekhawatiran gua sih dari diri gua sendiri tuh join duta awalnya jujur iseng-iseng sih. Iseng-iseng. Iseng-iseng dulu. Di tahun 2021 ya. 2021 gue bergerak di bidang ekonomi kreatif. Mungkin kita satu ini ya, Ya, satu komunitas ya. satu komunitas. Di situ gue membuat karya sih. Terus membuat karya, tapi gue impactnya gue kayak pengen terlihat gue nih ada loh gitu di Banten tuh gue ada gitu kan. Jadi nggak di behind the scene aja gitu ya. Nggak di belakang layar aja nih. Gue gimana caranya gue dapat spot ataupun dapat event tuh ada loh gitu di sini. Jadi gue mencobalah di tahun 2021 itu gue ikut duta di Provinsi Banten, yaitu duta bahasa. Di tahun 2021 gue coba apa sih duta itu gitu kan. Apa yang gue dapat, terus apa dampaknya gitu kan. Gue ikut di tahun 2021 mulai dari persyaratan, ngisi persyaratan registrasi, sampai tes wawancara juga secara daring. Waktu itu di tahun 2021 masih kental-kentalnya COVID. Nah, jadi kita masih daring lah waktu itu. Oh, jadi masih rekrutmennya juga daring gitu ya, online ya. Online. Nah, tapi sekian banyak cara untuk bisa dapat apa ya, spotlight ya kata lu ya. Kenapa lu malah memilih duta? Kenapa nggak kayak bikin konten gitu? Itu kan menjadi salah satu ya. Betul. Kenapa lu alasannya? Sempat gue bikin konten ya sebelumnya. Sebelum terjun ke dunia duta ini, gue sempat bikin konten sama teman gue, salah satu teman gue ada. Itu kita mempromosikan lagi kayak destinasi-destinasi yang ada di Banten, tapi tetap aja menurut gue belum dapat puncaknya nih gitu, belum dapat yang gue maunya. Akhirnya gue coba cara lain lah, ikut komunitas itu masih sama nih gitu, masih sama dan akhirnya gue mencoba ke lingkungan baru lah istilahnya gitu kan, karena mengikuti salah satu duta ini kayak dampaknya juga personal ya, dari personal juga bakal kelihatan gitu, personal brandingnya bakal adalah makanya gue mengikuti duta ini. Tadi kan lu nyebut duta bahasa gitu ya. Ya, duta bahasa. Jadi misalkan kalau Irfan nih gitu tuh, misalkan di duta bahasa gitu tuh ya, yang ingin lu capai saat memilih duta itu apa gitu? Waktu itu juga kan kayak gue tuh sebenarnya bener-bener belum bisa bahasa Banten banget kan. Makanya gue mengikuti salah satu duta bahasa itu, justru gue kayak gue harus bisa nih bahasa ini gitu kan. Justru sebagai pembelajaran juga sebagai ya. pembelajaran. Oke. Sebagai pembelajaran, dan kebanyakan kayak kita tuh ketemu sama orang-orang nggak selalu pakai bahasa Indonesia. Di daerah Cilegon tentunya di rumah gue gitu ada juga pakai bahasa daerah. Bahasa daerah itu sama kayak bahasa Serang, Jaseng. Jawa Serang. Kebetulan gue dididiknya di rumah itu pakai bahasa Indonesia, walaupun orang tua gue bisa gitu ya bahasa daerah Cilegon, tapi gue untuk menjawabnya, untuk berinteraksinya tuh kayak wah belum bisa gue. Makanya kayak gue justru ikut duta bahasa mau belajar sih bahasa itu kayak gimana. Jadi selain sebagai eksistensi diri, tapi lu sebagai pembelajaran diri juga. lu sendiri ya, Ya untuk benar. ningkatin skill ya. Dan balik lagi ke yang tadi lu sempet ini ya jelasin ya, lu kan sempet daftar tuh 2021. Itu gimana 2021. tuh kelanjutannya tuh? 2021 itu gue gagal. Oh, gagal. Karena gue juga kayak gue gak bisa bahasa gitu kan. Justru gue mau masuk, gue harus bisa nih bahasa Banten gitu. 2021 gue gagal, dan di Dubas itu adanya advokasi. Jadi ternyata lo menjadi duta tuh harus punya advokasi ke depan. Maksudnya advokasi tuh
dalam artian project lah 1 tahun ke depan itu lo mau ngapain aja sih selama menjadi duta gitu kan. Akhirnya gue membawakan advokasi itu yang berjudul berbahasa daerah melalui film. Nah di situ gue bawain advokasi itu, akhirnya gue lolos lah di tahun 2021 gue gagal, 2022 gue sempat kayaknya bukan jalan gue deh buat jadi duta gitu kan. Oh mungkin next lah gitu kan. Akhirnya 2023 kayak gue nggak ada salahnya nih coba lagi gitu. Masalah ditolak ataupun enggak sih ya udah dah, ya apa udah pernah ditolak juga gitu kan. 2023 dari berapa ratus finalis gitu ya, dari 4 kota dan 4 kabupaten seprovinsi Banten, akhirnya gue keterima, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah satu orang tuh Cilegon gue. Oh, jadi ngewakilin kota Cilegon gitu ya. Kota Cilegon. Oh, jadi yang bikin lu bisa lolos tuh justru advokasi itu ya. Advokasi itu ya. Jadi kayak istilahnya lo mau jadi seorang duta tapi nggak punya advokasi mau ngapain gitu kan. Oh iya sih ya. Mau ngapain gitu kan. Cuma kayak nampang selempang tuh kayak semua orang juga bisa gitu kan. Kita harus terjun ke masyarakat, menjadi jembatan dari masyarakat ke pemerintah gitu kan. Kita jadi suaranya masyarakat justru biar berkesinambungan nih antara masyarakat dan pemerintah itu gitu. Oke. Yang duta bahasa ini di bawah kewenangan siapa? Direktorat. Oh, langsung dari kementerian ya? Kementerian. Langsung pusat ya? Oke, jadi pusat. Jadi lu di duta bahasa ini mewakili Cilegon, tapi bidang wilayah kerjanya tetap di Provinsi Banten. Oh, tetap di Provinsi Banten. Banten. Tetap Provinsi Banten. Itu saat proses seleksi dari sekian ratus orang, itu dipilih berapa? Dari berapa ratus orang itu kita 60 sampai tahap karantina 60 orang itu sekitaran 1 minggu ya kita di karantina itu. Di sana kita dibekali dengan bagaimana kecakapan yang baik dan benar gitu sesuai KKBI gitu kan. Ternyata banyak banget yang gak gua ketahui. Kayak istilah kecilnya itu tulisan lah yang sering kita lihat, tulisan terima kasih ya. Kebanyakan orang penulisan terima kasih disambung, ternyata itu dipisah tuh. Kayak ini juga hal-hal kecil yang sering kita lupain gitu kan. Berarti kalau nulis di mana tuh dinya dipisah. Dipisah. Kayak di mana, kayak terima kasih harusnya dipisah dong gitu kan. Oh iya ya itu sih. Iya emang sih. Kayak hal-hal kecil gitu. Terus bahasa-bahasa kiasan yang gak gua tahu, justru gue tahu di duta bahasa itu gitu. Banyak sih pembelajaran, dan kayak yang di duta itu nggak selalu harus juara gitu. Jadi selama kita masuk sampai 60 besar semua itu adalah duta. Adalah duta. Tapi dari 60 itu ada yang dikirim ke pusat nggak? Benar, ada. Jadi 60 diseleksi lagi, seleksi sampai 3 besar yang namanya terbaik 1, terbaik 2 sampai terbaik 3. Nah, diseleksi lagi dari 3 pasang itu diambillah sama kantor badan bahasa untuk mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional. Gitu. Saat di tingkat nasional tuh diadu lagi berarti? Iya, tanding lagi. Provinsi ya? Seprovinsi, 38 provinsi yang ada di Indonesia itu diadu lagi lah gitu. Jadi satu angkatan gue di Provinsi Banten tuh ada 2 pasang mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional. Alhamdulillahnya mendapat predikat ke-6. Dari 38 provinsi. Tadi sepasang atau 2 orang? Satu pasang ada 2 orang. Oh, berarti yang dikirim tuh 2 orang atau 2 orang. 2 pasang? Oh, 2 orang. 2 orang. Perwakilan dari Provinsi Banten dapat predikat ke-6. Ke-6. Oh, dari senasional ya? Senasional. Itu peringkat yang tinggi ya? Iya. Karena termasuk 10 besar ya 10 Provinsi besar. Banten ya. Kata lu tadi 60 orang tuh udah termasuk duta ya kan? Betul. Nah, selama lu menjadi duta, lu udah hitung jadi duta kan? Yeah. Nah, selama lu jadi duta, apa aja yang lu lakuin, Van? Yang gua lakuin pastinya gua di daerah dulu ya. Daerah gua di Cilegon dulu. Terus gua tuh meranah ke pasar-pasar Oke. Kayak gua tuh ke pasar-pasar. Justru gua belajarnya sama masyarakat nih. Selain di kantor Badan Bahasa Banten, gua ke masyarakat juga. Gimana caranya mereka berkomunikasi gitu kan. Ternyata ada unik juga sih dialeknya yang beda itu. Kita kan kayak lintas generasi tuh pasti beda. Ibu-ibu tuh kayak pinter banget, kayak bahasa daerahnya kental banget gitu kan. Kayak, bahasa Jasengnya ya? Jasengnya.
ada juga bahasa halus dan kasar juga ternyata. Iya. Kayak katuran raunong gitu kan. Gitu. Jadi ada yang bahasa kasar Jawa Cilegon tuh ada yang bahasa kasarnya, ada yang halusnya juga. Katuran rau, katuran mampir gitu. Jadi lu ke masyarakat tadi ke pasar itu untuk belajar atau untuk apa? Belajar juga. Oh, untuk belajar juga. Kayak gue nggak cukup menjadi duta bahasa tanpa gue terjun langsung ke masyarakat gitu kan. Oke. Kayak dialeknya gue belajarin dialeknya. Dan itu kepake juga sih. Alhamdulillah kepake juga gitu setelah gue kan 2023 gue menjadi duta bahasa dan 2024 gue udah lengser ya. Udah regenerasi lagi. Itu bakal kepake sih selamanya. Jadi kita tuh punya slogan ataupun kayak Trigatra Bangun Bahasa. Apa itu? Trigatra Bangun Bahasa tuh utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Oh, gitu. Gue baru tahu lah istilah ini loh. Tadi apa? Trigatra Bangun Bahasa. Oh, Trigatra Bangun Bahasa. Gue baru dengar sih ini untuk istilahnya ya. Iya. Berarti selain lu belajar, untuk sosialisasi gitu ada nggak, Van? Sosialisasi tentunya ada. Jadi selepasnya kita menjadi 2023 angkatan gua gitu. Dan 2024 ada pendaftaran lagi gitu duta bahasa yang baru. Kita nggak dilepas. Jadi kita masuk ke Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten yang dimana sekali menjabat selamanya mengabdi gitu. Gitu. Jadi kayak nanti di kantor Badan Bahasa ada kegiatan sosialisasi di masyarakat. Ke tahun lalu gua menyuarakan advokasi juga dan dibantu sama kantor bahasa untuk ke sekolah-sekolah gitu. Sekolah SMP, SMA gitu untuk literasi tentang pembacaan buku, lebih giat lagi untuk memahami bahasa daerah tentunya gitu. Tadi kan lu ngejelasin sosialisasi ke sekolah ya, Van ya? Yeah. Itu kayak gimana tuh sosialisasinya? Sosialisasinya tentang motivasi sih, motivasi lebih aware lagi tentang bahasa daerah tentunya, kayak bahasa daerah Kota Cilegon dan bahasa daerah di Provinsi Banten juga. Oh, biar biar anak-anak sekolah tuh lebih lebih memperhatikan atau lebih mencintai bahasa daerah ya. Betul banget. Tapi setelah lu datang atau terjun ke sekolah-sekolah gitu tuh, sebenarnya anak sekolah tuh emang udah bisa jasing atau gimana? Belum, justru. Oh, justru Belum. Yang mereka lebih pintar tuh bahasa asingnya. Inggris. Inggris. Jadi kayak sayang banget kan, kayak Trigatra Bangun Bahasa itu belum terpenuhi gitu. Cuman bahasa asing dan bahasa Indonesia. Dan kurangnya bahasa daerah itu hampir tidak mengenal justru yang gua lihat gitu kan. Kayak istilahnya minimal kita bisa paham walaupun tidak bisa menjawab gitu kan. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita sih sebagai duta bahasa. Menurut lo apa yang menjadi penyebab mereka nggak menggunakan bahasa daerah? Tapi sebelum itu gua sendiri ya, kalau di lingkungan gua ya, karena sehari-harinya pakai bahasa Indonesia, jadi bahasa daerah tuh nggak gua gunain gitu tuh. Padahal di lingkungan gua tuh sering pakai bahasa Sunda, tapi gua sendiri nggak bisa menggunakan bahasa Sunda. Jadi lingkungan gua nggak mendukung untuk menggunakan bahasa daerah. Nah, itu gimana tuh? Justru balik lagi sih ya, karena lingkungan ya. Karena di sekolah itu nggak semuanya mayoritas di daerah Banten. Terkadang ada orang luar juga, misalkan dari luar provinsi, justru yang mengharuskan kita komunikasi lebih enaknya pakai bahasa Indonesia. Iya, jadi betul. terkikisah bahasa itu dari situ sih mungkin. Dari lingkungan ya. Dari lingkungan. Apakah selain lingkungan kayak faktor digitalisasi itu berpengaruh? Digitalisasi banget. Digitalisasi sangat berpengaruh juga sih. Oke. Gue jadi video viral itu loh. Gue belibet juga ya. Dikiri kids. Dari sekian banyak program yang lu lakuin, kalau buat masyarakat umum termasuk gua gitu tuh, kalau ngedenger duta bahasa, gua sih top of mind gua tuh pasti berarti duta bahasa tuh ngerti banyak bahasa gitu tuh. Padahal kayak gimana itu? Harusnya yang diharuskan kita harus mengerti, balik lagi ke 3 poin tadi, 3 terbangun bahasa. Kita sedikitnya harus paham bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing gitu. Dan enggak semuanya juga ya, kayak lo duta bahasa lo pinter segala bahasa gitu. Tentu enggak. Justru kayak gue lagi nih, gue terjun ke duta bahasa karena gue mau belajar bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing. Gitu sih.
iya sih ya. Jadi selain apa sih sebagai untuk mensosialisasikan ke masyarakat ya belajar Sebagai juga edukasi gitu kan juga Bang. buat diri sendiri ya. Kayak tadi juga disinggung ya kayak apa karena bahasa terkikis itu karena gadget ya. Dan lu tau nggak bahasa bakunya gadget tuh apa? Gawai. Nah iya benar. Untung bisa ya. Nah, kayak Gawai. gitu. Emang Itu kayak tricky banget sih untuk anak sekolah kayak dia ngerti gadget tapi bahasa Indonesia yang benar dan bakunya tuh nggak taau gitu kan. Iya emang. Gawai. Karena emang aneh sih di kuping gua dan gua nggak bakal gunain itu sih. Gawai gitu kan. Gawai dan gadget HP. Gadget HP, smartphone juga susah, lebih enak nyebut HP sih. Betul. Dan gawai ya. Emang banyak sih kata-kata di bahasa Indonesia yang kurang familiar gitu tuh. Termasuk gua juga sih. Oke, kan dari duta bahasa, lu lanjut ke mana nih? Lanjut di 2023 duta bahasa, 2024 gua ke Kangnong Kota Cilegon. Dari provinsi ke kota. Dari provinsi ke kota. Oh iya, ya ikatannya beda ya. Ya ikatannya beda dan tentu tujuan dan visi misi advokasi juga beda kalau misalkan di kota. Dan banyak kok di luar sana kayak lo tuh udah ke provinsi ngapain ke kota lagi sih gitu kan. Nah justru gue nggak nyari itu, gue nyari yang pertama relasi. Yang pertama relasi, terus yang kedua gue harus berdampak untuk masyarakat dan diri gue sendiri gitu. Gue ikut Kangnong Kota Cilegon di tahun 2024, walaupun di belakang sana kayak udah lah apaan cukup gitu lo sama duta-dutaan lo itu gitu kan. Tapi gue nggak menyerah sama hal-hal di luaran sana, justru yang membuat gue membangun lebih semangat lagi untuk ngikutin kayak gitu. Akhirnya juga gue ikut Kangnong Kota Cilegon di tahun 2024, diseleksi lagi sama Jusnu. Lagi-lagi yang diseleksi juga bahasa ada. Bahasa daerah Kota Cilegon. Bahasa daerah Kota Cilegon, budayanya, pariwisata, tentang pemerintahannya gitu kan. Dampak apa nih yang isu-isu terkini di Kota Cilegon gitu kan. Nah, dari berapa ratus orang lagi diseleksi, masuklah 10 besar. 10 besar finalis Kangnong Kota Cilegon. Dan lagi-lagi gue gak ngincer juara 1, 2, dan 3. Dengan gue masuk ke lingkup itu, gue dapet nih orang-orang yang sejalan sama gue gitu kan, advokasinya. Di situ gue masuk di tahun 2024, 2025, kita punya advokasi tentang budaya dan pariwisata sama pembangunan daerah. Kita menjadi role modelnya, menjadi ikon daerahnya, wajah-wajah Kota Cilegon. Dari situ kita langsung selang 2 bulan kita membuat advokasi Gemar Ramadan yang pertama. Gemar Ramadan kita selenggarain di Kota Cilegon, di Supermall Kota Cilegon, mengundang anak yatim piatu, masyarakat yang tidak mampu, untuk kita berkolaborasi sama pemerintah untuk membantu mereka gitu di bulan Ramadan itu. Tadi kan lu menyebutkan 10 besar ya, 10 besar ya. Kalau sebelumnya di duta kan 60 orang ya. 60 orang ini jadi lebih kecil ya istilahnya ya, ada 10 orang ya. Nah, itu tetap ada ini gak sih? Kayak peringkat-peringkat gitu gak sih? Ada peringkat. Dan itu juga bakal lanjut lagi ke provinsi. Gitu ya. Iya tetap sebagai Kangnong Banten. Kan ini kota ya, Kota Cilegon langsung naik ke Banten juga. Gitu. Kayak gitu. Dan yang dikirim juga sama lagi, yang sepasang. 3 pasang kalau ini. 3 pasang. 3 pasang. Berarti urutan 1 sampai 6 ya? Enggak mesti juara 1 harus berangkat. Enggak. Jadi kita ada sistem lagi yang siap dan diseleksi lagi sama paguyuban Kota Cilegon. Diseleksi lagi untuk sebagai perwakilan Banten ya. Banten. Jadi lagi-lagi enggak melulu yang juara yang harus berangkat gitu enggak. Jadi 10 Kangnong ini diberi kesempatan lagi gitu untuk melaju ke tingkat provinsi. Gitu. Itu lu dalam posisi lu sempat di provinsi? Enggak. Jadi lu tetap di Cilegon gitu ya? Tetap Cilegon karena gue udah terbentuk sama kerjaan yang pertama dan gue bisa lingkupnya cuma sampai di kota gitu ya. Cilegon. Karena untuk ke provinsi Banten lagi ada beberapa tahap lagi, seleksi lagi yang tentunya lebih ketat lagi ya. Dari wajahnya kota menjadi wajahnya provinsi Banten gitu kan. Oke.
Dan di situ juga yang dikirim 3 pasang, ada 6 orang dari kota Cilegon ke Banten. Itu satu angkatan kita ngebantu, nggak melulu yang support ya. support. Jadi ada beberapa yang harus ditampilkan kayak kebudayaan kota Cilegon tuh ada apa gitu kan, harus ditampilkan di provinsi itu. Dan alhamdulillahnya menjadi juara 1 kota Cilegon. Wih, Nong ya. wih. Iya, Nong kota Cilegon menjadi Nong Banten. Oh. Iya, ada Nong Ratu di situ. Gitu. Tapi tetap yang diambil satu ya? Iya. Satu orang. Enggak, misalkan yang Dari pasang pasang ini yang menurut provinsi lebih layak baik, ya untuk lebih baik lah dari yang terbaik gitu. Itu menjadi Kang Nong Provinsi Banten. Berarti yang diambil yang dari Cilegon ini ada 6 yang masuk ke jajaran atas tuh Nongnya, Nong Ratu. Berarti satu orang. Satu orang. Yang lainnya dapat predikat kayak Kang Intelijensia, Nong Wakil 1, Wakil 2 gitu. Jadi ada beberapa predikat lagi. Itu yang masuk predikat balik lagi ke Cilegon atau ke Banten? Ke Banten. Oh, tetap ke Banten. Ke Banten. Kalau gitu berarti sisa 4 orang dong di Cilegon. Oh enggak, jadi gimana tuh sistemnya? Sistemnya kayak mereka dari kota Cilegon ditandingin lagi ke provinsi. Mereka berkontribusi untuk Banten dan kontribusi lagi untuk kota Cilegon. Oh, jadi nggak diambil. Jadi istilahnya dirangkap ya. Dirangkap. Oke, jadi rangkap ya ternyata. Jadi tetap ada tugas di wilayah ya, gitu, di wilayah sendiri gitu. Ada tugas di wilayah. Oke. Gitu. Tadi kan sebelumnya Duta Bahasa kan setahun. Kalau Kang Nong ini berapa? Kang Nong 2 tahun. 2 tahun? Oh, jauh lebih lama ya? Lebih lama karena untuk persiapan juga di daerah kita matangin dulu nih 1 tahun untuk kayak isu-isu terkini tentang kota, terus budaya kita harus mempromosikan dan pariwisata kita promosikan juga. Kekhawatiran masyarakat kota Cilegon tuh apa sih tentang daerah kota Cilegon tuh. Jadi kita menampung semua itu menjadi wadahnya dan kita aspirasikan lagi ke pemerintahan untuk nih suara-suara rakyat agar dipahami kepada pemerintah kota Cilegon. Kayak gitu. Nah, gua pengen tahu nih ya. Mungkin teman-teman juga siapa tahu pengen tahu juga sih. Ada tipsnya nggak sih biar lolos jadi Kang Nong gitu tuh? Karena kan Kang Nong nih di seluruh daerah ada kan? Ada. Gitu. Ada tipsnya nggak menurut lo? Tips dari gua pribadi sih tetap jadi diri pribadi sesungguhnya gitu. Karena yang dinilai itu inner beauty. Jadi inner beauty itu dari dalam gitu ya. Kepribadian dulu dari dalam gitu kan. Mungkin dan advokasi juga harus disiapkan. Advokasi itu semacam program kerja, nggak semata-mata gue mau ikut Kang Nong nih biar gue terkenal gitu kan. Kalau nggak ada advokasi juga buat apa gitu kan. Orang juga nggak bakal aware lah, ataupun nggak percaya dengan hal kayak gitu. Advokasi yang pertama harus disiapkan, mental juga dan fisik juga. Kayak sebagai wajahnya kota tuh kita harus menampilkan tuh, ini loh kita sebagai Kang Nong kota Cilegon gitu. Dari wajahnya Cilegon gitu kan. Kok gue jadi ingat ini gitu. Gue jadi ingat teman gue. Teman gue kan sempat jadi Kang Nong ya. Iya. Dia kalau berdiri itu kan harus ini kan tegak gitu. Harus tegap terus ya udah posisinya sama gitu. Terus gue ngeliatnya apa nggak capek gitu. Terus lu gimana tuh? Bener-bener kayak gue kedatang kesini juga kayak wah gue pakai ini santai ya pakai kaos karena gue terlepas dari Kang kota Cilegon gitu kan. Kayak udah santai-santai. Itu ada pakemnya sendiri sih. Kayak gimana? Ada pakem sendiri, jadi kayak kita menyambut tamu daerah, menyambut tamu luar juga kayak harus ada pakem yang berdiri. Kayak tangannya harus kayak gini, nongnya harus kayak gini, itu harus ada pakemnya. Jadi kita diajarin kayak nggak asal-asalan lah, kayak kita di karantina hampir 1 bulan apa 2 bulan ya. Oh, lama banget. Tapi kita di karantina yang bener-bener karantina tuh hampir seminggu. Di hotel tuh 1 minggu. Kita dipaparkan tentang cara berkomunikasi lagi yang baik karena kenapa yang ditekankan komunikasi? Karena kita akan terjun langsung ke masyarakat sama pemerintah gitu. Komunikasi, visual, dan sikap sih. Gitu yang ditekanin. Oke. Gue sih penasaran aja ya. Pas lu pose gini, kalau gatal gimana? Tetap garuk atau tetap harus pose? Harus tahan. Harus tahan. Nah, kalau misalkan nggak tahan banget, lo balik kanan ataupun kayak udah gitu. Oke, harus menutupi itu ya. Iya. Lu pernah mengalami nggak kayak pas lagi pose itu kayak lama banget gitu tuh? Benar.
Itu gue juga rasain sendiri. Jadi gitu. karena Kang Nong itu kan pasti kalau turun tuh satu pasang ya. Kang dan Nong. Itu kita saling apa ya? Tektokan. Tektokan. Kadang Nong juga berdiri mulu kan. Itu kan kenapa posisi jajarannya Nong di depan, Kang di belakang. Oh, gue baru tahu ini. Gitu. Itu fun fact-nya kayak kalau misalkan Nong itu kan pakai high heels tinggi ataupun pakai pakai sepatu yang pakai hak lah gitu tinggi. Nah, Kang itu justru berusaha untuk jadi sandaran Nongnya. Oh. Gitu. Gue juga baru tahu Nong kayak fun fact-nya, oh ternyata kayak gitu ya. Itu posisi sandaran tuh kayak gimana, Van? Gue belum kebayang. Sandaran tuh saling gimana posisinya? Maksudnya kalau secara Kang dan Nong tuh nggak sejajar gini loh. Oh, nggak sebelah-sebelahan. Nggak sebelah-sebelahan. Tapi Pasti miring gitu. Kang yang di belakang, Nong yang di depan. Dan itu nyamping di sini nih. oh, Iya, di sininya, di bahunya. Oke. Gitu. Itu di grand final itu kan hampir kita sejam apa 2 jam gitu. Itu berdirinya pakemnya kayak gitu loh. Gila. Itu kayak gue harus kayak gini terus, harus senyum deh. Dan ada pakemnya juga, Kang tuh harus kayak gini. Tegap, terus senyum gitu kan. Gini. Ya, Nongnya juga harus kayak gitu. Ya tahu sendiri gitu kan, kayak power cewek tuh agak-agak gimana. Itu hampir kayak jadi ngelendeh gitu di Kang ya. Nong kuat enggak kata? Masih kuat Nong. Oh, nyender pakai bahu ya gitu. Pakai bahu gitu. Oke, kebayang banget. Gitu. Oke, 2 jam ya. Terus lu sendiri gimana? Berarti emang harus fisiknya harus bagus sih ya. Harus fisik Tapi lu harus sendiri bagus. gimana itu? Ya lumayan sih, harus mentalnya kuat lagi sih kayak gitu. Oke. Dan berdiri juga ada salah satu juga waktu itu setelah gua after grand final, teman gua kan yang jadi videographer gitu. Kenapa sih Kang Nong harus jalannya pelan banget gitu kan? Kan bisa cepat gitu. Karena videographer tuh temen gua tuh capek gitu mengeluhkan itu kan. Karena pakemnya kayak gitu. Kayak kita tuh harus pelan gitu ya. Harus pelan, jalan tuh kayak harus ya ini kita adalah jalan-jalan sakral gitu lah gitu istilahnya. Beda lagi sama putra, kan ada putra putri. Kang Nong tuh beda. Dari beda segi pakemnya beda. Kalau duta bahasa ada pakemnya juga. Duta bahasa pakemnya sama kayak Kang Nong. Oh, sama kayak Kang Nong. Dan ada salamnya juga loh. Salam apa tuh? Kalau duta bahasa tuh kayak tabe sampun gitu kan. Artinya? Kayak menyapa orang gitu kan. Tabe sampun. Tabe sampun. Tabe sampun. Tabe sampun. Iya, itu salam. Bahasa Sunda bukan ya? Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda di itu Provinsi salam Banten. Salam. Dan orang-orang juga ngejawabnya rampes gitu kan. Oh nah, iya, itu. Sunda benar. Gitu. Kayak sampurasun. Sampurasun gitu kalau Jawa Barat ya. Kalau di Banten di Duta Bahasa tuh tabe sampun gitu. Rampes gitu, biasanya kayak gitu. Oke. Pakai bahasanya. Dan di Kang Nong juga ada juga kayak gitu. Apa tuh? Kayak Assalamualaikum gitu kan. Kayak gitu. Kayak ada bahasa-bahasa menyapa gitu. Itu kalau yang Kang Nong Cilegon tadi kan Assalamualaikum ya? Kalau yang daerah lain kayak Serang, Pandeglang, Tangerang beda-beda. Beda-beda. Setiap kalau misalkan kita udah ke Lebak itu beda lagi. Saya Jadinda namanya. Oh, Saya Jadinda ya? Jadinda. Bukan Kang Nong ya? Bukan Kang Nong. Kalau ke Pandeglang beda lagi. Kakak Teteh. Kakak Teteh. Kakak Teteh. Sebetulnya di Cilegon juga baru tahun angkatan gua sih di 2024 ini namanya Kang Nong. Sebelumnya Duta Budaya dan Pariwisata. Ternyata gue baru tahu sih, ternyata emang ada pakem-pakemnya gitu ya untuk ini ya, untuk apa sih namanya? Untuk berdiri aja gitu tuh. Iya, berdiri aja gitu tuh. Soal cara kita salaman juga, table manners juga. Oh, ada table manners juga. Table manners juga kayak jadi pakemnya kayak gini gitu. Dan Kang sama Nong juga agak beda gitu sama table manners-nya. Selain itu apa lagi? Selain table manner, terus salam, terus berdiri, ada lagi nggak? Kayak jalan gitu? Jalan ya. Kalau jalan tuh kita harus jangan ninggalin Nong ya. Yang paguyuban tuh jangan kebanyakan. Tapi kan posisinya di belakang kan? Itu pas kita standby, misalkan menyambut tamu daerah, itu kita di depan, misalkan di depan tuh. Kalau misalkan tamu daerahnya udah berjalan, otomatis kita juga ikut jalan. Oke. Ya. Itu kita jangan mendahulukan Nongnya. Jangan ditinggalin lah. Oh, berarti Nongnya tetap di depan gitu. tapi tetap beriringan sama Nong. Beriringan. Oh, gitu. Terus dari turun panggung juga gitu. Harus digenggam lah tangannya. Jadi harus dijagalah si Nongnya ini gitu. Oh, gitu. Kalau untuk Kang Nong sendiri ya, selain nemenin tamu-tamu undangan, prokernya apa aja?
Prokernya lebih ke masyarakat juga. Ke masyarakat sama ke pariwisata. Kita contohnya tahun kemarin sih, tahun-tahun baru kemarin ini, kita ada proker ke Pulau Merak besar. Itu kita membersihkan pulau. Cleaningnya. Iya, mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Kota Cilegon. Karena kebanyakan di luar sana Kota Cilegon tuh identik sama kota industri, kota-kota pabrik ya. Betul. Ada apa sih Cilegon gitu kan? Cuma ada pabrik doang, nggak kayak gitu juga gitu. Di dalam kota industri ada sebuah surga kecil yang belum terekspos. Kayak macamnya Pulau Merak itu kan salah satu transportasi dari Pulau Sumatera ya kan, yang di Banten di Cilegon doang ya, yang ada itu di itu pelabuhan Pulau Merak itu. Nah di situ juga, terus banyak juga peninggalan sejarah, makam Syekh Maulana yang di Merak kan? Ya di Merak itu. Aduh gue lupa namanya sih, tapi pernah dengar gue. Ya itu ada di konten gue sih. Ya. Oke. Nanti nonton aja. Nonton aja ya. Oke, terus selain itu, selain tadi kan wisata, terus budayanya apa? Budayanya ada silat, ada debus, dan ada Maulid Nabi. Lu pernah denger nggak? Di Serang sangat kental sih Maulid Nabi. Arak-arakan kayak gitu. Gue mau nanya ke lu sebagai Kang Nong ya. Kalau semisalkan pengunjung yang datang ke Cilegon, oleh-oleh Cilegon apa? Ada, gue kan di Cilegon di Cibeber ya. Itu ada sate bebek, terus ada kain batik khas kota Cilegon yang bisa dibawa. Kebanyakan sih orang-orang itu pasti yang dicari tuh kuliner. Yang pertama, ini apa sih makanan khasnya? Dan di situ di Cibeber itu ada namanya sate bebek Cibeber. Kenapa sate bebek Cibeber yang jadi top of mind lu? Apa karena enak kah atau emang legenda banget gitu? Legend banget sih. Karena gue lebih berkecimpungnya dari kecil di Cibeber ya. Gue sering makan sate itu dan rasanya juga udah menjadi ciri khas di kota Cilegon. Jadi kayak masterpiece-nya menu nih di Cilegon tuh ada sate bebek khas Cilegon. Terus ada bolu kuwuk juga. Bolu kuwuk apa itu? Bolu kuwuk tuh Gue baru dengar. adonan yang ditaruh di oven gitu. Itu cemilan khas kota Cilegon juga, bolu kuwuk. Bokuk. Itu di mana belinya kalau bolu kuwuk? Ada di salah satu di Cibeber juga. Lingkungan Ketilang, beda lagi. Ketilang. Iya, Ketilang. Gue baru dengar lagi. Ketilang tuh dekat dari Cibeber. Dekat. Oke. Ketilang tuh. Tapi masih Cilegon kan? Belum ke Merak kan? Iya. Oke. Oh. Tadi kan lu sempat bahas tentang pariwisatanya, budayanya. Terus sempat nyebut kayak isu-isu di Cilegon tuh, apa yang lu maksud itu? Isu-isu Cilegon tuh salah satunya ada di Cibeber, di Kelurahan Kalitimbang, yang di mana gue juga riset sih, Kalitimbang kenapa kebanjiran gitu kan? Walaupun udah dibikin gorong-gorong besar, kayak dibikin kali besar, dan gue sempat dapet dari cerita terdahulu gitu, kayak tokoh-tokoh. Ya namanya ini kayak gue mentranslatein dari bahasa Indonesia ya. Itu bahasa daerah Cilegon. Oke. Pokoknya kata beliau, ya namanya juga air pasti alirannya dari dulu itu mengikuti aliran yang udah sejalan dengan alam gitu. Walaupun kita ngebuat gorong-gorong besar, kalau misalkan jalannya ke situ ya pasti ke situ gitu katanya. Gitu sih, kayak istilahnya hewan juga gajah gitu. Gajah nabrak-nabrak rumah emang dari dulu tuh udah tatanan dari dulunya emang kayak gitu gitu kan. Gajah kenapa sih kayak masuk ke pemukiman itu karena lalu lintas gajah, karena sebelum ada pemukiman itu menjadi jalannya gajah lah gitu. Iya, bener. Itu juga air juga gitu karena air juga kayak gitu juga ternyata. Oh iya juga ya, walaupun kita membuat gorong-gorong besar, kalau misalkan banjirnya se-ekstrim itu, banjir hampir semingguan gak berhenti-berhenti di kota Cilegon gitu kan. Dan dari pemerintah juga udah turun tangan langsung gitu kan. Kayak nggak langsung diem kayak berhari itu enggak. Kang Nong ini sebagai jembatan ke masyarakat untuk ngasih tahu kan kalau Pemkot Cilegon ini udah melakukan hal ini gitu kan, maksud lu kan. Oke. Jadi ternyata gue baru tahu sih Kang Nong itu selain sebagai wajahnya Cilegon gitu kan. Jadi kan Kang Nong Cilegon ya.
Ternyata emang harus aware sama isu-isu yang ada di wilayahnya sendiri kan gitu Betul, tuh. lingkungan. Selain tadi kan pariwisata sama budaya gitu tuh. Gue sih masih belum kebayang ya. Kang Nong Cilegon ini bersentuhan sama masyarakat itu dalam bentuk apa dan seperti apa? Bersentuhan itu muncul dari kekhawatiran sih. Heeh. Jadi kita juga langsung terjun ke masyarakat di lingkungan itu. Banyak yang kayak kita nggak langsung saya adalah Kang Nong Kota Cilegon untuk mewacari ibu gitu enggak. Kita menjadi masyarakat biasa. Oke. Dan di situ juga gue pernah bisa dibilang menyamar lah ya. Menyamar apa yang menjadi keresahan warga Cilegon. Kebanyakan kalau dari ranah generasi seumuran gue susahnya cari kerja di kota Cilegon gitu kan. Kalau misalkan dari ranahnya generasi ke bawah, misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak itu seputar ya lingkungan gitu, kayak kenapa sih kota Cilegon masih gini-gini aja gitu kan. Dan yang seumuran gue susah banget sih nari kerja di kota Cilegon, padahal gue nih asli orang Cilegon gitu. Itu gue tampung lagi gitu, terus gue punya privilege lah di pemerintahan gitu. Karena gue tahu dengan hal dua aspek tersebut gitu kan, gue juga nggak berpihak sama pemerintah, nggak berpihak sama masyarakat. Justru kayak gue menjadi jembatan nih. Terus gue ngomong lah, anak-anak muda sering nongkrong gitu kan, kayak susah banget nyari kerja di kota Cilegon. Ya kita introspeksi diri kita dulu. Apa yang kurang gitu kan? Kok gue nggak bisa sampai kerja di pabrik terbesar di kota Cilegon? Apa ini yang kurang dari gue? Nggak melulu kayak ngedumel aja, bahasa Cilegon ngedumel ya. Lu ngedumel mulu gitu kayak. Kita yang kurang apa gitu? Kita harus introspeksi diri kayak itu mah ada orang dalam, bukan orang dalam sebenarnya. Gimana caranya kita lebih piawai lagi, lebih mahir lagi untuk koneksi ke orang-orang itu lagi sih gitu loh. Oke, jadi pentingnya itu ngasah skill sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Betul. Misalkan pekerjaan kita tentang teknik sipil gitu misalkan, berarti kita harus mempelajari itu gitu tuh. Jadi nggak serta-merta kayak kok susah nyari kerja, padahal ya background kita aja belum cocok gitu tuh misalkan gitu kan. Betul. Oke, berarti lu kan tadi kata lu sebagai jembatan gitu ya. Berarti lu menyampaikan aspirasi itu loh menyampaikan tentunya. Oke. Kang Nong Cilegon ini sebenarnya di bawah naungan apa? Di bawah naungan langsung Pemkot Cilegon atau gimana? Ya di bawah naungan pemerintah Kota Cilegon di Dinas Pariwisata dan Olahraga. Kepemudaan dan Olahraga. Berarti makanya itu bisa bersinggungan dengan pariwisata juga ya. Pariwisata juga. Tapi kalau ada kegiatan ini nggak sih kepemudaan gitu? Ada. Apa tuh? Jadi setiap bulan tuh kita pasti ada namanya evaluasi. Apa nih yang di Kota Cilegon nih ada isu-isu tentang apa sih yang dikhawatirkan sama masyarakat. Kita bakal membuat kegiatan itu. Misalkan di Cilegon tuh kan di Car Free Day, Car Free Day itu di Cilegon Junction ya, KJ ya. Banyak kan kayak misalkan membuang sampah tuh langsung aja gitu kan. Kita nggak kayak jangan membuang sampah, justru itu kayak hal yang sia-sia. Jadi kita cari menjadi contoh. Jadi misalkan kita yang mengutin sampahnya tanpa bersuara, itu pasti orang-orang kan ngelihat mereka aja yang nggak ngebuang sampah malah mengutin gitu kan. Itu menjadi kayak sentilan dampak yang bener-bener sama masyarakat tuh, kita jangan buang sampah gitu. Masa kita yang buang sampah, orang lain yang mengutin gitu. Itu yang pernah kita lakukan. Karena emang masyarakat kalau sesuai dengan tadi omongan lu ya, kalau ngasih tahu kayak jangan buang sampah sembarangan, yang ada nanti serasa digurui betul. Dan mereka nggak bakal mau lah gitu tuh. Makanya lu dengan cara menyontohkan langsung gitu tuh ya. Dengan aksi harus dengan aksi. Selama lu menjadi Kang Nong itu kan 2024 ya? 2024 sampai 2026 nih harusnya kita ada pembukaan lagi untuk Kang Nong Kota Cilegon selanjutnya, dan belum harusnya September atau enggak Agustus ya gitu. Oke, berarti lu periode 2024 sama 2025 ya, sampai 2025 ya? 2005. Dan masih ngejabat sih sampai sekarang. Masih ngejabat? Masih ngejabat. Padahal udah lebih dari 2 tahun dong. Karena 2024-nya enggak awal, di akhir. Di 2024 akhir. 2024 akhir berarti ketemu sampai 2006 akhir. Gitu, 2 tahun. Oke. Tetap 2 tahun ya. Nah, selama lu sampai sekarang gitu berarti, selama sampai sekarang apa aja yang
menurut lu skill atau pengalaman yang lu dapatkan selama di Kangnong? Skill yang gue udah dapatkan itu ya balik lagi kayak public speaking, pakem untuk tata cara kita bersikap sama orang luar gitu, kayak tamu daerah. Ternyata kayak gitu, kayak banyak orang-orang kayak apa sih gunanya Kangnong Kota Cilegon gitu kan. Menurut gue sebelum gue ikutin Kangnong juga sempat berpikir kayak gitu. Dan gue udah masuk ke Kangnong, gue tahu ternyata gunanya ini dan ini juga. Dan punya visi misinya tentunya untuk balik lagi untuk masyarakat dan pemerintah sih. Kayak gue udah ngelakuin apa aja untuk daerah gue sendiri gitu kan. Kayak agak sia-sia banget. Sempat juga ada sentilan sih teman-teman gue yang di luar sana gitu kayak, lo ngapain sih di Cilegon gitu kan. Ayo dong keluar gitu kan, biar lo bisa grow up lagi. Mungkin itu yang gue bisa sikapi ya karena cinta daerah gitu kan. Apapun itu harus gue lakukan gitu kan. Cinta daerah, pokoknya gue cinta mati banget lah sama Cilegon. I love Cilegon. Ya, I love Cilegon juara. Gini ya. Oke, makanya itu ya public speaking yang menjadi hal utamanya yang lu dapetin ya selama menjadi Kangnong ya. Iya. Tapi kalau bagi masyarakat umum ya, POV masyarakat umum, balik lagi sih kalau melihat Kangnong tuh kayak cuman berdiri aja gitu. Padahal sebenarnya yang tadi lu udah sempat ceritain ya, banyak banget kan hal-hal yang dikerjakan selama menjabat lah istilahnya gitu ya, selama menjabat 2 tahun itu ya banyak banget yang dikerjakan. Dan ternyata gue juga baru tahu bersentuhan langsung ke masyarakat gitu selain hanya berdiri gitu kalau bagi orang awam ya, bagi orang awam ya. Terus menurut lu ya, kalau orang-orang yang mau gabung gitu tuh atau enggak yang ingin menjadi duta gitu tuh, terkadang kan ada aja gitu yang pengen kayak hanya apa ya, biar kelihatan nih gue pakai selempang, eksistensi kayak gue pakai selempang nih. Iya bener, eksistensi diri, gue pakai selempang nih terus gue ngerasa kayak duta banget. Tapi kalau bagi lu itu hal apa gitu tuh? Mungkin tuh hal wajar sih ya untuk mungkin anak-anak generasi sekarang tuh maunya eksistensi dan apa ya, harus terkenal lah nih gue ada gitu. Dan bener sih kata lo, wah Kangnong tuh cuma berdiri doang pakai selempang. Dan itu enggak yang dilihat masyarakat cuma itu. Dan kita di balik layar juga bukannya kita mau bikin konten itu enggak. Masa kita ngebantu bersih-bersih lingkungan harus pakai selempang sih? Enggak juga kan. Kita tuh harus merasakan, harus menjadi masyarakat gitu tuh. Kangnong Cilegon tuh justru masyarakat lagi, masyarakat Kota Cilegon. Kita membersihkan sampah, terus kita mendengarkan isu-isu kekhawatiran Kota Cilegon. Enggak melulu kita pakai selempang. Justru kita sama rata sama kayak masyarakat biasa gitu. Enggak mungkin juga kan kayak kita menyambut tamu daerah, masa kita harus pakai baju biasa gitu kan. Kita harus menyesuaikan lah gimana situasi ya. Situasi gitu. Karena yang gua perhatiin sih atau enggak menurut lu gimana ya, kalau ada orang gitu tuh yang karena keinginannya gitu tuh dan karena eksistensi ya, dia pakai selempang gitu tuh dengan bikin sendirilah atau bukan melalui jalur resmi lah istilahnya gitu tuh. Menurut lu gimana tuh? Kayak gitu. Menurut gue pribadi sih sah-sah aja asalkan tujuan dan kontribusinya tuh baik lagi untuk daerah gitu ya. Mau lo sebagai predikat apa, selagi lo berkelakuan dan berdampak baik ya nggak masalah sih menurut gue gitu. Gitu. Dan kita juga sangat mungkin kalau Kangnong Kota Cilegon sih lebih ke sebagai wajahnya ya, sebagai wajah Kota Cilegon, kayak kita harus menjaga perilaku yang baik dan kita juga harus mencontohkan anak-anak muda dengan baik gitu kan, untuk menetralisir dari pemerintahan dan masyarakat gitu kan. Banyak yang nggak mereka ketahui, kayak nggak tahu sih, kurangnya pengetahuan tentang cuma ayo dong buka lapangan pekerjaan gitu kan. Ada nih berpotensi banget nih gua nih gitu kan. Tapi kita balik lagi, kebutuhan dari SDM itu kepenuhi nggak sih untuk masuk ke pabrik tersebut gitu kan. Banyak yang belum kita suarakan. Justru itu menjadi PR kita sebagai Kangnong Kota Cilegon untuk menjadi pengetahuan untuk teman-teman ataupun masyarakat yang lebihnya gitu.
Oke. Pernah nggak sih ada yang kayak ini, Van, entah masyarakat atau nggak anak sekolah gitu tuh yang datang ke lu kayak kayak Kak, gue pengen ini gitu, aku pengen jadi Kang Nong, gimana sih caranya? Nggak pernah nggak sih gitu tuh ada? Pernah. Banyak banget. Kayak gimana tuh Lewat ceritanya? dari DM juga kayak, Heeh. Kang ini gimana sih harus menyukai kita gitu Iya, kan, nggak bisa. Jadi ya kita lawan itu dengan aksi aja gitu, aksi nyata aja gitu. Paling untuk ya teman-teman yang di luar sana yang melalui nanya-nanya gitu, itu bagus banget dengan kalian niat menjadi Kang Nong Kota Cilegon aja menjadi nilai plus sih. Gitu. Karena untuk seleksinya itu menurut lu sesulit itukah tuh gimana? Sesulit itu sih bisa dibilang iya. Oh, Sesulit ya. oke. Karena yang nggak dilihat biasanya menjadi Kang Nong harus cantik dan ganteng. Enggak itu juga. Ada yang namanya 3B, Brand, Beauty, and Behavior. Itu yang pondasi yang harus kita miliki sih gitu. Boleh jelasin nggak tadi brand, beauty, behavior ini apa? Dari brand aja dulu nih. Pengetahuan kita, kecerdasan kita tentang pengetahuan daerah. Gitu. Oke. Kalau beauty? Beauty tentang penampilan kita. Oke. Penampilan kita nggak mungkin kan kayak kita menjadi wajah daerah Nggak rapih gitu. gitu. Oke. Kalau behavior? Behavior ya kita harus pede juga. Lebih ke kepercayaan diri ya, percayaan juga. diri ya. Oke, jadi pokoknya 3 pondasi 3B ya. 3B ini sebagai pondasi buat teman-teman yang mau gabung gitu tuh ya. Betul. Selain jadi Kang Nong juga ya gitu kan. Soalnya kalau jadi duta juga kurang lebih kayak gini kan 3 ini Iya, ya. 3 itu. Oke, gue baru tahu sih 3B ini ya. Lu kan sebagai Kang Nong kan masih berjalan ya, Masih berjalan ya. Terus gue juga sempat lihat aktivitas lu sebagai Putra Bahari. Ya, itu apa itu? Putra Putri Bahari. Ya, Oke. Putra Putri Bahari Banten itu visi misinya sama juga, lebih ke masyarakat dan pemerintah. Mungkin yang membedakan itu untuk aksinya lebih ke maritim, pesisir. Jadi selama gua dinobatkan juga menjadi Putra Bahari Banten, itu gua terpilih juga dari pusat gitu, melalui surel ataupun DM. Mungkin gua diseleksi dulu kayaknya ya, dipantau dulu sama mereka. Sampai kayak gue dari diri gue sendiri juga kayak kenapa harus gue gitu yang menjadi Putra Bahari. Banyak yang lebih piawai ataupun lebih pintar dari gue. Sempat gue bilang kayak gitu juga dan ditawari, dan gak langsung juga kayak, lo mau nggak jadi Putra Bahari? Ya udah lo lolos, enggak gitu juga. Ada tahap seleksi lagi. Ada tahap seleksi lagi. Dari pemberkasan, wawancara, advokasi lagi pasti yang ditanya. Advokasi lagi, dan semua itu udah terpenuhi. Dan gue juga mencoba, mungkin ini challenge bagi diri gue, dari mengikuti bahasa, pariwisata dan budaya daerah, dan gue terjun lagi ke maritim nih. Justru kayak wah ini menjadi challenging buat gue gitu kan. Coba gue jalani dan alhamdulillah juga nggak sesulit itu kok gitu. Oke. Kalau misalkan kita bareng-bareng dan selama gue menjabat sebagai Putra Putri Bahari, kita pernah juga ke pesisir, ke masyarakat pesisir yang ada di Banten, Pulau Tunda. Ya, di Pulau Tunda. Ke Pulau Tunda. Ya, ke Pulau Tunda sama beberapa relawan lagi dari Banten. Kita ke situ dan kita juga nggak memakai selempang waktu itu. Jadi kita mau riset nih apa kekhawatiran masyarakat pesisir di Banten gitu kan. Kita bertanya-tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak. Ternyata mereka dengan menjadi masyarakat pesisir juga nggak mati kok ekonominya gitu. Oh, justru tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Dan di sana juga tentang pendidikan, mungkin pendidikan sih yang gua khawatirin ya di sana ya. Waktu kita ke Pulau Tunda, pendidikan mungkin masyarakat tuh ya udahlah, udah berpendidikan juga nanti kehidupannya di situ aja gitu kan. Nggak, jadi kayak terisolasi aja gitu ya. Terisolasi. Jadi ya udah, mereka berpikirnya dengan menjalani keseharian di situ pun ya udah cukup gitu tuh. Jadi benar. untuk pendidikan gitu ya. Pendidikan. Justru pendidikan pondasi yang penting ya untuk masyarakat. Jadi gua ngelihat di sana juga SD ada. SD ada, SMP ada, SMA tuh mulai kurang ada. Jadi mereka tuh yang udah mulai SMP tuh jadi
pergilah ke kota Serang. Oh jadi cuman sampai SMP, Heeh. SMA nyari di kota gitu. Kota Serang dan kuliah pun di kota Serang. Oke. Gitu. Jadi harus kurangnya keluar dari Pulau Tunda gitu tuh bisa dibilang. kurangnya kayak gitu sih Oke. pendidikannya. Nah, gue mau balik lagi ke awal ya. Lu kan Mm-mm. terpilih sebagai putra putri Bahari ya. Iya. Tadi kan lu nyeritain lewat DM gitu tuh ya. Ternyata ada seleksi juga gitu tuh. Mm-mm. Apakah itu sama seperti tadi Kang Nong dan Duta Bahasa yang dimana itu kan banyak banget ya. Kalau yang Bahari ini gimana? Bahari itu juga kita di yayasan yang Naungi? dinaungi sama kementerian atau bahasanya kolaborasi ya. Kolaborasi. Sama Kementerian Kelautan ya. Heeh. Berkolaborasi, abis itu gua diarahkan untuk ke DKP Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan. Waktu itu kita sempat sowan juga ke sana, bahwasannya dulu juga ada Putra Putri Bahari Banten, tapi sampai tahun 2017. Wah, gila, udah lama banget Lama ya. banget. Jadi kayak Gila. yayasan juga melihat juga, Hah. wah pentingnya apa ya? Putra Putri Bahari itu sangat penting loh, apalagi di Banten kan. Heeh. Di Banten Indonesia sebagian besarnya laut juga gitu Benar. kan. Dan di situ gua sowan lah sebagai rumah gua istilahnya ya. Di DKP Bu, kami terpilih menjadi Putra Putri Bahari Banten melalui yayasan dan berkolaborasi sama kementerian. Tanggapan mereka sangat seneng. Nah, itu yang pas ke DKP itu yang terpilih berapa orang? Yang terpilih itu gue kurang tahu sih ya. Heeh. Mungkin yang diseleksi banyak. Heeh. Dan terpilih itu sampai akhirnya gue dinobatkan. Dan pasangan gue juga nggak tahu nih. Heeh. Yang putrinya itu siapa. Oh, jadi belum malah belum nggak tahu ya iya. kandidat-kandidat lain ya. Belum di up lah istilahnya. Dan sampailah kita ketemu di salah satu coffee shop di kota Cilegon. Ternyata lo orang pandai, bilang iya katanya. Oh, Melalui seleksi juga gitu kan. Oke. Sampai terpilihnya itu. Oh, jadi kalau di Putra Putri Bahari ini malah cuman 2 orang gitu ya. Iya, 2 orang. Nggak banyak kan? Nggak Tadi- banyak. Tadi kan Kang Nong 10, bahas aja 60 gitu. 60. Kalau Putri Bahari cuma 2 orang doang 2, sepasang. iya sepasang. Mungkin Oh. di balik itu gua kurang tahu ya, mungkin masih banyak yang seleksi lagi kali ya gitu. Akhirnya lu terpilih lah gitu sebagai Putra Putri Bahari. Terus tadi kan lu sowan ke DKP gitu tuh. DKP. Berarti bukan di bawah bukan di bawah langsung Dinas Kelautan dan Perikanan atau tetap langsung dari kementerian? Langsung dari yayasan sih sebenarnya. Oke. Jadi DKP itu kenapa sampai tahun 2017 harusnya dilestarikan lah Putra Putri Bahari Banten ini karena terhalangnya Covid. Makanya stuck di tahun 2017. 2017. Oke. Ya, 2017 stuck. Kita datang ke sana, kita sowan, kita bercerita gitu. Tanggapan mereka baik dan akhirnya kita diikut sertakan dalam kegiatan DKP tersebut. Kayak waktu ketemu lu juga ya. Iya, waktu ya? sempat makanya gua pas itu Sempat sempat ketemu. ngeliat, kata gua, oh ini ada kegiatan bagi-bagi makanan kalau nggak Makanan salah ya, ikan. makanan Ya, ikan ikan dan udang. biar gemar makan ikan Gemar ya. makan gitu. ikan Oke. namanya. Berarti pas sama DKP ini bisa dibilang kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Lebih ke kolaborasi ya. Oke. Jadi Putra Putri Bahari ini cuman berdua dan menurut lu ini malah berat nggak? Soalnya kan sebelumnya kan ramean ya gitu tuh. Iya. Kalau ini menurut lu berat? Berat banget. menurut Apa gua. yang bikin berat? Yang bikin berat tuh kan karena gua basicnya bukan maritim ya. Heeh. Basicnya bukan maritim dan basic gua cuman pariwisata, tourism, daerah juga, budaya. Gua juga sempat haus sama ilmu lagi. Lebih terus? kayak gua mengulik lagi tentang maritim, gua koneksi dan coba ngechat lagi senior-senior terdahulu yang tahun 2017 itu. Udah. Gua sempat DM melalui DM, alhamdulillah tanggapan mereka juga baik katanya. Terima kasih deh telah melestarikan Putra Putri Bahari Banten ini gitu. Ya, kita lagi-lagi komunikasi lagi sih yang terpenting kuncinya gitu. Oke. Kalau mendengar Putra Putri Bahari itu top of mind gua berarti paham banget gitu tentang kemaritiman gitu tuh. Betul. Oke. Terus apa aja yang udah lu ketahui gitu tuh? Kan lu harus kata lu kan harus mempelajari dulu kan tentang kemaritiman yang ada di Provinsi Banten gitu tuh. Apa aja yang lu dapatkan gitu tuh? Oh, tentu banyak banget, salah satunya itu Blue Economy. Heeh. Blue Economy itu tentang ekonomi masyarakat pesisir tentunya. Mereka bisa bertahan sejauh itu gitu kan dengan ekonomi yang mengandalkan laut, ikan, mereka bisa sejahtera dengan hal itu.
bisa sejahtera. Oh, makanya tadi lu sempat berkunjung ke Pulau Tunda ya, itu Betul. sebagai blue ekonomi ya. Blue ekonomi juga. Oke. Terus pentingnya juga merawat terumbu karang, terus sampah-sampah di laut tuh kita harus lebih aware lagi sih karena betul kayak kita misalkan mau berenang gitu di lautan dengan kita memakai sunscreen loh kayak itu dampaknya ke karang juga. Kenapa? Merusak karang. Kenapa? Karena ada beberapa bahan-bahan yang bisa mempengaruhi terumbu karang tersebut. Karena terumbu karang tuh dengan beberapa tahun tuh tumbuhnya cuma berapa senti gitu kan. Iya. Dan tentu yang apa ya disebutnya, terumbu karang itu sangat penting untuk oksigen juga, menyumbang oksigen yang terbesar sih di dunia ini. Berarti selain tadi kan lu menyebutkan bahwa blue ekonomi gitu kan di masyarakat, terus pentingnya merawat laut gitu kan, termasuk tadi terumbu karang, terus apalagi tuh selain ekosistem biota laut tentunya kayak ikan-ikan. Ekosistem biota laut juga ya. Iya. Oke, berarti emang segala isi yang ada di laut ya, lu harus mengetahui hal itu ya. Iya. Oke. Lu mengetahui nggak bahwa di Provinsi Banten gitu tuh mempelajari ini juga nggak sih, kayak ikan-ikan apa aja gitu tuh yang dihasilkan yang ada di laut Provinsi Banten gitu tuh? Kalau ikan jenis-jenisnya sangat banget. Banyak banget. Iya, banyak banget. Itu juga di bulan ini kita ada pembelajaran lagi untuk mengetahui jenis-jenis ikan. Selain tadi lu program Gemar Ikan, ada program apa lagi? Sejauh ini kita ke pulau-pulau sih, Nu. Ke pulau-pulau, terus ke pantai yang ada gua kan di Cilegon ya. Di pantai, mungkin Cilegon gak ada pantai, adanya pulau dan beberapa ada yang mau berkolaborasi juga sama masyarakat untuk membersihkan pantai. Sama juga kita melestarikan blue ekonomi, kayak bahan-bahan yang dari laut tuh sebenarnya bisa kita jadiin ekonomi. Kayak misalkan karang-karang bisa jadi kita hiasan gitu kan, menjadi cenderamata. Jadi kerajinan ya. Kerajinan. Nganuin apa? Kerang-kerang gitu, dia hias dan itu menjadi cenderamata ataupun kayak jadi oleh-olehnya daerah tersebut. Dari Kota Cilegon. Gantungan kunci, terus kayak tirai yang ada di pintu. Iya, benar yang kalau digeser tuh bunyi-bunyi. Itu ada di Cibober. Di Cibober lagi. Oke. Kenapa menurut lu masyarakat itu harus gemar makan ikan? Karena kebanyakan yang gue lihat anak kecil tuh nggak suka. Kebanyakan makan cepat saji, kayak kebanyakan ayam gitu. Itu sangat penting juga sih. Justru sebelum gue di Putra Putri Bahari Banten, gue juga jarang makan ikan sih justru. Dan gue dibekali sama DKP pentingnya gizi-gizi yang di ikan tuh sangat penting juga untuk anak kecil, pertumbuhannya juga. Dan sempat gue punya inovasi kayak anak kecil nggak suka makan ikan, apa dibuat apa ya? Dibuat itu gue punya advokasi permen ikan. Kayak gimana itu? Permen, jadi bahan bakunya dari ikan dibuat menjadi permen gummy. Gitu. Permen gummy. Rasanya gimana? Itu lagi di riset sama kita. Jadi belum ada ya belum ada. Itu menjadi advokasi dan menarik. Masterpiece-nya itu Putra Putri Bahari akan kan kalau misalkan anak kecil dikasih permen pasti mau lah ya. Iya. Apalagi bentuknya lucu-lucu kan. Itu yang dikemas gitu, gimana inovasi kita diasah tuh di Putra Putri Bahari. Menarik banget sih. Nanti kita lihat ya hasilnya. Boleh. Nanti bakal lu share di Instagram lu juga. Selain Instagram Putra Putri Bahari ya. Putra Putri Bahari Banten dan DKP Banten. Putra Putri Bahari Banten dan DKP Banten nanti bakal di-share ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu tuh. Kayak dari ketiga tadi ya, dari Duta Bahasa, terus dari Kang Nong Cilegon sampai sekarang gitu tuh. Putra Putri Bahari gitu tuh. Ada nggak sih yang bisa yang lu share gitu tuh buat yang nonton gitu tuh, kayak menjadi duta tuh ternyata menyenangkan ini, atau ternyata menjadi duta tuh mendapatkan pengalaman yang bagus gitu tuh, terus kayak bisa menemukan percaya diri gitu misalkan. Gitu. Bener. Lu bisa share nggak gitu? Ya, dulu juga gue orang introvert banget, nggak bisa ngomong depan orang banyak gitu kan, selalu gemeter nih kalau misalkan di mic nih, kayak dilihat orang banyak tuh gemeter. Dengan gue masuk ya ke ranah duta, Kang Nong, Putra Putri, itu menjadi
pembelajaran lagi gue untuk lebih percaya diri lagi. Nggak melulu misalkan ya gue jelek untuk menjadi duta, nggak gitu. Nggak semuanya duta itu harus ganteng dan cantik. Dengan lo berani, dengan lo mau belajar konsistensi, terus kayak nggak stuck di situ aja. Kalau misalkan lo lihat kayak Duta Kang Putra itu sangat berbeda banget dari segi nama juga kan. Duta Kang Putra kayak gue tuh mau lebih banyak lagi ngetahuin lagi dengan ilmunya apa aja sih yang ada di dalam organisasi ataupun naungan itu tersebut gitu. Tentu semuanya beda. Kalau duta bahasa lebih melestarikan bahasa, menjadi penjaga bahasa gitu. Kalau misalkan Kang Nong lebih menjadi wajahnya kota, melestarikan budaya pariwisata dan pembangunan daerah untuk masyarakat dan pemerintah agar lebih maju lagi nih kota ini gitu kan. Kalau di Bahari lebih menyayangi lagi nih kita nih tentang kelautan, lebih aware lagi sama masyarakat pesisir gitu. Gitu sih. Oke, menarik Beda- banget ya iya, ternyata beda-beda banyak, aspek. dan banyak banget manfaatnya justru ya untuk diri sendiri ya. Benar-benar. Oke. Buat kamu yang butuh rasa percaya diri ya tumbuh, ya jadi duta aja. Terakhir deh, Van, Iya. lu ada project atau ini apa gitu, atau proker apa gitu untuk kedepannya? Lu kan sekarang masih aktif sebagai Kang Nong dan Bahari gitu tuh. Kedepannya Betul. apa gitu? Kedepannya dengan gua mengikuti 3 aspek tersebut ya dari duta, Kang dan Putra, kayaknya gua mau membuka kayak suatu komunitas lagi yang lebih mencintai gue. Jadi setelah gue lengser juga gue akan membuat lagi komunitas yang sama dengan seperti ini gitu untuk mereka yang masih kayak aduh kayaknya gue nggak bisa menjadi public figure seorang Duta. daerah gitu. Justru tanpa kalian mencoba kalian nggak tahu gitu. Siapa tahu potensi kalian lebih cemerlang gitu kan dibandingkan teman-teman tuh. Justru kayak gue juga kayaknya gue nggak bisa nih jadi duta kayak gini nih, malu banget gitu depan orang banyak karena gue kurang ini dan selagi gue nggak mencoba itu karena kalau misalkan gue nggak coba berarti gue gagal dong. Dengan belum gue mencoba tapi gue nggak mau mencoba itu gagal juga. Justru gue lebih takutnya gue nggak ngecoba gitu itu bakal gagal. Oke. Jadi maksud lu justru kalau nggak Ngecoba, ngecoba malah itu gagal. gagal banget. Jadi justru lebih baik mencoba Lebih gitu. baik mencoba. Oke, berarti nanti komunitas yang lu bangun ini untuk orang yang mau ikut duta atau semacamnya nggak sih? Atau gimana itu Semacamnya. maksudnya? Ada lagi yang kan kalau misalkan duta bahasa ya, lebih ke bahasa. Kalau Kang Nong daerah, kalau misalkan Putra Putri ke pariwisata, gue lebih mau ke konten nih gitu. Oke. Kayak gue kan balik lagi nih. Gue backgroundnya seorang konten kreator gitu yang senang video-video. Gue akan membuat organisasi tersebut gitu untuk mereka-mereka yang di belakang layar menjadi yang mau tampil gitu ya, yang berusaha tampil gitu, seperti gue gitu kan. Oke, nanti gimana nih buat orang-orang yang mau gabung atau mau lihat Yang atau mau gimana? tentunya kayak nggak harus banget kalian pintar untuk membuat konten kayak gitu. Justru kita kesini naungan komunitas tersebut untuk saling tumbuh, saling belajar gitu. Oke, makasih ya Van. Gue Oke. jadi dapat tahu banyak ya perihal kedutaan gitu tuh dari Iya. 3 tadi itu tuh, dan gue juga jadi banyak tahu juga ya hal-hal baru dan istilah-istilah baru juga ya. Jadi makasih ya Van udah datang ke podcast saya Danu. Siap. Kembali kasih. Dadah.